Selamat petang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penikmat semangkuk sangap. Sabtu kemarin kita sudah belajar 2 pelajaran hidup dari sebatang pensil. Yang pertama kita belajar bahwa pensil ini baru bisa menulis segala sesuatu dan menggambar segala sesuatu ketika ada tangan yang menggerakkan. Dan yang kedua kita belajar bahwa pensil itu butuh rautan. Bukan untuk menghancurkan pensil, tapi rautan ini berfungsi untuk mempertajam pensil tersebut. Hari ini kita belajar 3 nilai berikutnya. Yang ketiga, kita belajar bahwa di samping membutuhkan rautan, pensil itu selalu ada penghapus. Kalau pensil jadul itu ada penghapus, Bapak Ibu. Nah, penghapus ini berguna untuk menghapus tulisan-tulisan yang salah atau gambaran-gambaran yang melenceng, tidak seperti yang dikehendaki. Jadi penghapus ini punya fungsi untuk mengkoreksi dan menghapus yang salah, supaya melalui pensil bisa menulis hal-hal yang lebih benar. Demikian juga hidup kita. Kita bukan manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Kita penuh dengan kesalahan. Ego kita seringkali mementingkan diri sendiri, dan itu seringkali membuat kita menyakiti orang lain. Keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang mungkin pernah salah. Sikap kita pernah salah. Tutur kata kita juga pernah salah. Makanya kita butuh orang lain, butuh sahabat, dan juga butuh nasihat dari orang-orang yang bisa melihat kesalahan kita. Dengan rendah hati, mari kita mendengarkan teguran itu. Bahkan menerima kritik itu dengan hati yang legowo. Karena sekali lagi, kita bukan manusia yang sempurna. Amsal 15 ayat 32 mengatakan demikian. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Hanya orang-orang yang menerima teguran, dialah orang yang berakal budi. Bahkan dia akan memperoleh akal budinya lebih banyak lagi. Artinya nasihat, masukan, teguran dari orang lain itu bisa mengkoreksi kita untuk lebih benar. Itulah gunanya penghapus. Kita butuh orang lain untuk menjadi sahabat kita yang mengkoreksi, menegur, bahkan mengkritisi kita. Itu membuat kita lebih berakal budi. Yang keempat, yang terpenting dari pensil itu bukan casingnya ini, Bapak Ibu. Tapi yang terpenting dari pensil adalah bagian tengah yang berwarna hitam. Yang saya sebut paling gampang adalah arang. Inilah yang menunjukkan pensil itu bisa berfungsi dengan baik. Pensil sekalipun casingnya bagus, bisa dari kayu, bisa dari besi atau plastik. Tetapi kalau kualitas arangnya ini jelek, maka dia akan disebut pensil yang jelek. Jadi yang terpenting dari pensil itu adalah bagian tengah yang berwarna hitam yang disebut arang. Apa yang kita belajar dari hal ini? Kehidupan ini seringkali terkecoh dengan hal-hal yang bersifat kesan atau casing. Seringkali kalau kita memilih barang, kita hanya terjebak ketika casingnya bagus tanpa mempertimbangkan isi. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang perkataan, dan perkataan itu sumbernya adalah dari hati. Tuhan Yesus mengatakan, dari perbendaharaan yang baiklah maka dikeluarkanlah barang-barang yang baik. Segala sesuatu yang kita perkatakan itu meluap dari hati, kata Tuhan Yesus. Artinya betapa pentingnya bagian terdalam dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita, dan roh kita. Itulah yang akan seharusnya mendrive kehidupan kita. Jadi mari kita mulai belajar untuk memperhatikan hal yang bersifat prinsip dalam hidup ini. Seringkali kita ribut untuk meributkan, bahkan sampai tengkar
untuk hal-hal yang sepele, bahkan hal-hal prinsip kita tinggalkan. Itulah yang sering memicu pertentangan antara Yesus dan ahli-ahli Farisi. Karena orang-orang Farisi justru jatuh untuk meributkan hal remeh-temeh yang bersifat lahiriah, casing. Tapi Yesus melihat hal-hal bersifat substansial, prinsip yang ada di dalam. Mari kita bersama-sama belajar akan hal itu, supaya kita lebih memperhatikan hal yang bersifat prinsip dan substansial daripada hal-hal yang remeh-temeh yang membuat kita justru tidak bernilai apa-apa. Periksa pikiran saudara, periksa hati saudara, apakah sudah membuahkan dan mendrive sikap dan perkataan kita untuk hal yang lebih benar, lebih baik, dan lebih berdampak. Berkaitan dengan dampak, itu berkaitan dengan nilai kehidupan yang terakhir, yang kelima. Pensil itu selalu menggoreskan, baik itu menggoreskan tulisan ataupun gambar. Goresan dari sebatang pensil itu bisa tulisan menjadi bagus, atau coretan yang berguna, atau gambar yang bagus. Tetapi sebaliknya, bisa coretan yang buruk atau gambar yang jelek. Demikian juga dengan hidup saudara dan hidup saya. Kita ini hidup bisa meninggalkan hal-hal yang baik dan benar, tapi juga meninggalkan, mewariskan, menggoreskan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Saya diingatkan oleh sabda dari Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 5 ayat 16. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan Paulus menegaskan kembali, hampir sama di Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Yesus menginginkan perbuatan-perbuatan kita dilihat semua orang. Perbuatan yang apa? Perbuatan yang baik, yang memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Dan Paulus juga mengatakan bahwa Allah sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Artinya Allah mau kita melakukan kehendaknya Dia. Hanya dengan melakukan kehendaknya Dia, seturut dengan firman-Nya lah, kita bisa menggoreskan hal-hal yang benar. Kehidupan kita akan mewariskan hal-hal yang bernilai kekal dan benar, dan itu bisa memberkati, memberdayakan, dan mensejahterakan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Kita sama-sama hidup dengan durasi yang Tuhan perkenan dalam hidup kita. Kita nggak tahu kita akan diberi kesempatan berapa lama hidup dalam dunia ini. Tapi sekali lagi, masalah kehidupan bukan berapa lama rentang waktu kita hidup, tetapi goresan, ukiran, dan warisan apa yang kita tinggalkan lewat kehidupan kita. Goresan, ukiran, dan warisan yang buruk, atau goresan, ukiran, atau warisan yang baik dan benar, yang memuliakan Bapa kita di sorga. Kiranya sebatang pensil ini selalu mengingatkan kita untuk hidup berkualitas dan terlebih berkenan di hadapan Allah yang sudah mempersiapkan pekerjaan baik buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersukacita, karena Tuhan mengasihi saudara dan mengasihi saya. Tuhan memberkati.